sadari tidak orientasi ya berarti ya. Berarti kita langsung melakukan apa namanya tahap kerja ya kalau sadari. Tapi dalam arti ini tetap ada. Oke, ini saya kasih bocoran ya. Jadi besok ceritanya teman-teman adalah seorang tenaga kesehatan memang, tapi yang akan dilakukan adalah sadari. Jadi teman-teman di sini posisinya memberikan edukasi sadari ya, memberikan edukasi sadari. Tapi kalau memberikan edukasi sadari juga tetap harus bisa melakukan kan ya. Jadi di sini saya posisinya sebagai perawat yang memberikan edukasi ya. Oke, kita melakukan verifikasi dulu. Ceritanya ibunya ini datang ke puskesmas ya. Puskesmas untuk apa namanya, karena khawatir nih kok payudaranya sering sakit ya gitu, tapi nggak tahu nih gimana caranya bisa jadi. Jadi minta diajarin nih sama perawatnya. Jadi kita datang ya ke pasien, kita tanya dulu, selamat pagi ibu, ibu namanya siapa? Sambil kita cocokkan dengan lembar rekam medis yang ada di puskesmas gitu ya ceritanya ya. Oh betul ya bu, ibu kesini tadi mau ini ya, mau saya ajarin apa namanya pemeriksaan payudara sendiri ya bu. Iya gitu. Ya, baik. Kemudian setelah itu kita tanya dulu kan, ibu sebelumnya udah tahu belum sadari itu untuk apa tujuannya? Kemudian kita jelaskan. Jadi sadari itu bertujuan untuk mendeteksi secara dini ya bu, adanya kelainan-kelainan di payudara ibu yang dicurigai mengarah ke kanker payudara. Jadi nanti saya minta waktu kurang lebih 7-10 menit tuh ya. Nanti akan saya pandu dan ibu akan melakukannya sesuai berdasarkan instruksi dari saya ya. Apakah ibu bersedia ibu? Ya, sudah siap ya bu ya untuk kita belajar sadari bersama-sama. Iya. Ya, oke. Kemudian jangan lupa jaga edukasi ya, karena nanti kan mau dibuka. Oke. Kemudian kita siapkan standing mirror ya. Kita siapkan standing mirror. Terus kita minta ibunya ya untuk melepas pakaian bagian atasnya dulu. Ya, sambil kita tutup menggunakan supaya privasinya ya. Walaupun udah tutup tirai tapi tetap pakai handuk. Ibu permisi boleh dibuka pakaian bagian atasnya juga beranya. Oh iya, buka ya. Kita ini buka baju. Oke. Tanya udah buka baju. Karena ini saya sendiri. Oke, setelah itu kita tutup dulu ya. Tutup dulu, minta ibunya tutup. Biasanya kalau yang modern tuh diminta pakai kimono. Oke, kita minta tutup dulu. Oke, ibu, mari ikut saya berdiri di standing mirror. Buat ibu ya berdiri standing mirror. Ibu ya berdiri nih ya. Oke, baik ibu, bisa dibuka handuknya gitu. Dibuka handuknya, ibunya kan buka handuknya ya. Kemudian dibuka handuknya. Ibunya diminta tangannya itu di samping dulu, kanan kiri, terlihat ya? Tahu lah ya, kanan kiri gitu ya. Sambil berdiri menghadap kaca ya. Diperhatikan bagian payudaranya kanan dan kiri ya. Diinstruksikan ke ibu ya. Ibu perhatikan payudara kanan dan kiri, apakah keduanya ukurannya sama gitu ya. Ataukah ada yang menggantung di salah satu sisi payudara gitu ya. Ataukah ada benjolan yang terlihat nih di kaca menurut ibu gitu kan. Kemudian apakah ada kulit yang tertarik ya, dilihat, diinspeksi dulu ya, diinspeksi dulu sambil tangannya ke di samping. Oke. Masih normal semua ya bu, ukurannya sama, kemudian kedua putingnya juga masih sama ukurannya, tidak ada
tidak ada perubahan bentuk ya, perubahan bentuk dari puting maupun dari payudara ya. Oke, kemudian ibu angkat kedua tangannya ini setinggi mungkin ya, ibunya angkat tangan kan di depan. Ibu kembali perhatikan lagi ya Bu, bentuknya apakah keduanya sama, apakah ada salah satu sisi yang lebih turun atau adakah benjolan yang terlihat, apakah ada yang lebih besar salah satu sisi kayak gitu ya. Kemudian ketika diangkat seperti ini, apakah ada tarikan yang membentuk kerutan gitu ya di kulit payudara gitu. Apakah ada cekungan juga yang seperti lesung pipit Bu di payudaranya gitu. Kemudian putingnya juga ketika ditarik seperti ini, apakah ada perubahan bentuk gitu. Oke, nggak ada semua ya Bu, ini dilihat masih baik ya. Kemudian tangan di pinggang Bu ya, tangannya di pinggang sama, masih inspeksi juga ya. Jadi yang dilihat dari tadi ya, dari awal tadi yang dilihat tidak hanya bagian payudara depan sini aja, tapi juga bagian sininya. Di bawah ketiaknya juga diperhatikan ya. Apakah ada benjolan, apakah ada pembesaran di salah satu payudara, sama. Jadi dari tangannya di samping ya, kemudian tangan diangkat ya sampai tangan di pinggang sini, yang dilihat itu sama ya, masih dalam tahap inspeksi. Di tahap inspeksi itu masih sama melihatnya, ukurannya seperti apa gitu, kulit dari payudaranya apakah ada yang keriput itu maksudnya tertarik kayak gitu ya. Kemudian dilihat bentuk putingnya apakah simetris kanan atau kiri, simetris atau tidak, apakah putingnya masuk ke dalam gitu ya, itu juga diperhatikan ya, sama. Jadi kalau diinspeksi seperti itu ya. Oke, kedua, setelah standing mirror, minta ibunya untuk membungkuk ya. Membungkuknya seperti apa? Misal gini, ibunya kan madep kaca ya, kalau sadari kan madep kaca, misal ini kaca ya. Jadi kita pegangan kaca ya, terus kita membungkuk seperti ini ya, lihat nggak? Jadi kita membungkuk seperti ini ya. Oke, kalau misal sama perawat tadi ya, kita bisa hadap-hadapan gini, ibunya bisa minta pegangan ke pundak kita gitu ya. Kemudian ibunya melihat dari, tapi dia kan itu dari samping ya, jadi sulit untuk menganalisis kanan dan melihat kanan dan kiri. Jadi lebih praktisnya ya, walaupun ada perawatnya juga, jadi lebih baik ibunya itu bertopang ke kaca ya, topang ke kaca, kemudian miring, minta ibunya miring. Jadi kan langsung berhadapan ke kaca, jadi ibunya bisa melihat kanan dan kiri ya. Apakah ini ceritanya ibunya miring ya, apakah jatuhnya kedua payudara ini sama, simetris kanan dan kiri ya. Apakah ketika seperti ini justru kemudian muncul nih bengkaknya baru kelihatan, salah satu sisi mungkin lebih besar gitu. Apakah sama ya, masih dilihat juga apakah ada lekukan ya, cekungan gitu yang muncul ketika kita membungkuk gitu, tarikan dan lain sebagainya ya. Sama 4 tadi, kita melihat 5 ya, kita melihat bentuk putingnya berubah atau tidak ya, ke dalamkah, atau mungkin salah satunya tidak bulatkah, lonjong satunya, atau satunya masuk ke dalam, atau satunya rata, tidak terlihat benjolannya gitu kan. Biasanya kalau putih kan berbenjol ya. Kemudian dilihat juga, itu yang pertama putingnya. Yang kedua, kulit di payudaranya ya, kulit di payudaranya apakah ada tarikan, keriput gitu ya. Kemudian yang ketiga, apakah ada cekungan di sekitar kulit payudaranya ya. Kemudian yang keempat, dilihat apakah simetris bentuk kanan dan kirinya. Yang kelima, apakah ada benjolan yang terlihat. Jadi yang dilihat tidak hanya cekungan, tapi juga benjolan yang muncul ya gitu. Jadi dari kita melihat ke sana, kita inspeksi di samping, tangannya di samping, di atas, di pinggang, sampai membungkuk ya, itu sama apa yang kita inspeksi. Oke, setelah membungkuk, sambil membungkuk kita minta ibu untuk mencet bagian putingnya ya, kanan kiri putingnya halus aja, kita pencet sedikit, sekali aja ya, sekali kita
cari tahu nih, kira-kira ada cairan yang keluar enggak? Apakah cairan yang keluar itu ASI? Kalau ASI masih normal ya. Kemudian apakah yang keluar itu darah? Apakah yang keluar adalah nanah gitu ya? Itu juga harus dilaporkan ya. Kemudian ternyata tidak ada keluaran dalam bentuk apapun ya, karena ibunya ternyata ini masih belum menyusui ya, masih sudah menikah tapi belum memiliki anak gitu ya. Jadi belum keluar nih susunya, atau mungkin belum, tidak ada nanah yang keluar, tidak ada darah yang keluar. Oke, berarti aman ya. Oke, kemudian ketika sudah sampai membungkuk, kita minta ibunya untuk berbaring ya. Kita minta ibunya untuk berbaring, kemudian ini kita tutup lagi ya supaya ibunya nggak malu. Kemudian minta ibunya berbaring, boleh pinjam bantal satu. Oke, minta ibunya untuk tidurkan di bed ya. Setelah itu bantal diletakkan di punggung ibunya untuk menyangga payung udaranya ya. Jadi ibunya benar-benar harus tiduran di bantal seperti ini ya. Oke, kemudian minta ibunya mengangkat tangan kanannya ya. Ibu mengangkat tangan kanannya, kemudian karena ini sudah mau mulai palpasi ya, memijat, meraba ya, jadi perlu menggunakan baby oil atau olive oil. Jadi ibunya menguatkan sedikit ya, sebelum tangan kanan ke atas, menguatkan sedikit ya. Kalau tangan kanan yang ke atas, yang kerja tangan kiri. Untuk memeriksa payudara sebelah kanan ya. Oke. Kemudian ini kalau kayak gini ya, intinya tahu ya, posisi ibunya tiduran itu seperti ini ya, bantalnya menyangga punggung dan bahu. Nah, jadi ketika sudah diberikan ya, kita palpasi ya, kita meraba dan juga memijat, sedikit memijat ya. Pertama kita mulai dari ada beberapa versi, ada yang ada 3 versi tapi saya gabungkan semua ya. Saya gabungkan ada 2 versi, saya gabungkan dua-duanya. Jadi ketika kita memijat atau mempalpasi salah satu bagian payudara itu menggunakan 3 jari. Kita meraba dan memijatnya menggunakan 3 jari ya. Yang pertama itu dimulai dari sekitar areola ya. Kita pijat melingkar ya. Melingkarnya sarah jarum jam. Ini sarah jarum jam enggak? Iya. Enggak ya, oke. Jadi sarah jarum jam ya. Berarti ke dalam ya. Oke. Dari sekitar areola sini ke arah luar sampai ke bawah ketiak ya. Jadi diraba sampai bawah ketiak. Semua diraba. Oke, tidak ada ya misal. Terus kemudian kita ulangi lagi. Kita ulangi dari pangkal payudara sini ya, di tengah-tengah mid aksila sini ya. Tengah-tengah ketiak. Dari sini kita raba tadi. Kalau ini berlawanan arah jarum ya. Ketika kita palpasi gini, kita tidak hanya merasakan apakah ada benjolan saja, tapi ketika kita palpasi gini, daerah mana saja yang ibu terasa lebih nyeri ya. Kita tanya ibuku, nanti ketika merasakan nyeri yang berlebih ketika saya pijat seperti ini, ibu sampaikan ya Bu, oh bagian sini Mbak kok lebih nyeri, tadi yang ditekan. Biasanya kalau teman-teman mungkin merasakan juga ketika setelah haid pun ya, sebelum haid sampai setelah haid pun kadang payudara sedikit ya, kerasa dipegang sedikit aja masih sakit ya, nyeri. Oke, sampai ke areola. Setelah itu kita ingat-ingat nih, kira-kira tadi ada benjolan atau tidak. Kalau ada benjolan, ditemukan benjolan nih ya,
teman-teman pastikan di mana benjolannya tadi, ya. Jadi kalau perlu bisa diulang, ya. Untuk memastikan oh benjolannya di sini nih, ada di sini. Ibunya juga ngerasa nyeri di sini, ya. Oke, diingat-ingat oh bulan ini ada benjolan di sini. Supaya apa? Supaya bulan depan bisa kita inspeksi lagi. Supaya bulan depan kita bisa palpasi lagi di daerah situ. Kita lebih fokus nanti ke daerah situ. Apakah di daerah situ benjolannya bertambah atau hilang atau mungkin justru menetap di situ gitu. Karena ini nanti sebagai bentuk tindak lanjut kita. Oh Bu, sepertinya kita perlu pemeriksaan lebih lanjut, ya. Oke. Setelah payudara kanan selesai, kemudian payudara kiri, ya. Sama payudara kiri, tangan kiri yang diangkat, ya, diangkat ke atas ini ya. Kemudian tangan kanannya untuk memeriksa payudara sebelah kiri. Caranya sama ya. Pertama searah jarum jam, ya. Kebalik. Ini ya. Dari areola sampai ke pangkal payudara atau mid axilla ya. Kemudian nanti balik dari mid axilla sampai ke areola lagi, ya. Setelah itu sama. Ini kalau ada benjolan juga diingat supaya apa? Bulan depannya diperiksa lagi, dikaji lagi gitu ya. Apakah benjolannya hilang, menetap, bertambah atau justru malah semakin nyeri dan muncul gitu ya. Oke, gimana Pak Dan? Berarti dari luar sama dari dalam keluar ya? Memijatnya itu? Memijatnya dari ujung. Ya, dari kan? Dari ujung putih ke dalam sini. Iya. Dari dalam ke ujung lagi. Iya. Itu ya. Jadi simpel ya. Kalau sudah kita udah selesai kan ya? Pemijatnya hanya Maksudnya dari kalau tangan kanan periksa payudara kiri. Apa? gimana maksudnya? Tangan kanan untuk memeriksa payudara sebelah kiri, ya. Lama-lama ya 5 detik aja. Jadi dipegang 5 detik gitu ya, dikompres sedikit, kemudian di Pakai ini. gimana? Pakai air hangat, ya. Baslah dengan hangat, ya. Dikompres dulu sebentar 5 detik lah. Kemudian baru diusap. Begitupun juga kiri. Kalau yang sini buat kanan, tinggal dibaliknya yang buat yang kiri, gitu ya. Sama dikompres dulu, kemudian baru di, ya. Oke. Setelah itu, setelah kita ngajarin pasiennya, kita minta ibunya untuk memakai pakaian kembali ya. Ibu dipakai pakaiannya lagi ya Bu ya, karena pemeriksaannya sudah selesai. Karena kita karena kita hanya mengedukasi ya, kita hanya mengedukasi ya. Jadi kita menanyakan ke ibunya, ibu apakah tadi ibu terasa benjolan? Apakah ketika ibu merabanya merasakan sakit gitu kan? Kita tanyakan. Jika ibunya masih nggak yakin nih, karena sendiri nih ya, karena sendiri, bisa kita melakukan sadanis ya. Kita mengulang melakukan sadanis. Kalau sadanis, saya praktekkan sekalian ya. Kalau sadanis, ibunya itu berhadapan dengan kita.